Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan materi mengenai statement of cash flow. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan kelompok anggota kami terlebih dahulu. Saya R.A. Naura Putri Fauzia dengan NP Mahir 091. Selanjutnya, Safa Rizky Kamida dengan NP Mahir 159, Fianita Trikusuma Wulandari dengan NP Mahir 192, dan Maya Nabila dengan NP Mahir 236. Baik, langsung saja kita membahas mengenai arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung merupakan penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan informasi akrual, arus kas atau basis kas, hingga aktivitas operasional. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dengan memakai metode langsung mudah untuk dibaca karena pada laporannya tercantum seluruh penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Yang pertama, mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu dengan menganalisis setiap akun dalam buku besar untuk mengelompokkan transaksi yang mempengaruhi kas. Kemudian yang kedua, mengelompokkan aktivitas kas. Aktivitas operasional yaitu penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas investasi, pembelian atau penjualan aset tetap atau investasi. Kemudian aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, transaksi yang terkait dengan utang, saham, atau dividen. Kemudian langkah yang ketiga, menghitung arus kas bersih, yaitu total penerimaan dikurangi total pengeluaran untuk setiap kategori aktivitas. Kemudian menambahkan saldo awal kas, yaitu hasil arus kas bersih ditambah saldo awal kas untuk mendapatkan saldo akhir kas. Dan langkah yang terakhir, menyusun laporan arus kas. Kelebihan dan kekurangan arus kas metode langsung. Metode langsung ini memiliki kelebihan seperti memberikan informasi yang detail dan transparan tentang penerimaan serta pengeluaran kas. Kemudian mempermudah pengambilan keputusan manajemen dan memenuhi kebutuhan investor serta kreditor dalam mengevaluasi likuiditas perusahaan. Namun, metode ini memiliki kekurangan seperti proses penyusunan yang kompleks, memakan waktu yang lama, dan kurang kompatibel dengan banyak sistem akuntansi modern yang lebih mendukung metode tidak langsung. Baik, di sini ada contoh soal metode langsung dan laporan arus kas perusahaan PT Aman Sejahtera untuk tahun 2024. Saldo awal kas sebesar 80 juta, kemudian arus kas dari aktivitas operasi ada penerimaan dari pelanggan sebesar 600 juta, pembayaran kepada pemasok arus kas keluar sebesar 250 juta, pembayaran gaji karyawan arus kas keluar sebesar 150 juta, pembayaran bunga kas keluar sebesar 30 juta dan pembayaran pajak kas keluar sebesar 40 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 130 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap sebesar 100 juta, arus kas masuk sebesar 100 juta. Kemudian pembelian peralatan arus kas keluar sebesar 70 juta. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 30 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar 200 juta, kemudian pembayaran utang jangka panjang sebesar 100 juta, kemudian pembayaran dividen sebesar 50 juta. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 50 juta. Jadi saldo akhir kasnya yaitu 80 juta dari saldo awal ditambah 130 juta dari aktivitas operasi ditambah dengan 30 juta dari aktivitas investasi dan ditambah 50 juta dari aktivitas pendanaan. Jadi saldo akhir kasnya sebesar 290 juta. Baik, kita langsung saja ke soal yang A, yaitu membandingkan dan membedakan metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, metode langsung maupun tidak langsung itu melaporkan arus kas dari aktivitas operasi itu dapat diterima dalam menyiapkan laporan arus kas menurut IFRS
Namun, IASB ini menganjurkan penggunaan metode langsung. Berdasarkan metode langsung, laporan arus kas ini melaporkan golongan utama, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Dan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut, ini mungkin merupakan keuntungan utama laporan tersebut. Berdasarkan metode tidak langsung, laba bersih atas dasar akrual ini disesuaikan dengan dasar kas dengan menambahkan atau mengurangi pos-pos non-kas yang termasuk dalam laba bersih, sehingga menyediakanlah hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Selanjutnya yang B adalah membuat arus kas dari Chapman Company. Nah, yang pertama ada cash receipt from customer, yaitu penerimaan kas dari pelanggan $1.255,250 juta dikurangi 17.000 ini didapat dari 58.000. Kemudian piutang usahanya naik menjadi 75.000. Jika dikurangkan hasilnya 117.000, maka hasilnya $1.238.250. Selanjutnya ada kas yang dibayarkan kepada pemasok. Yang pertama ada pembayaran kas pada pemasok, yaitu 722.000 dikurangi 8.000, yaitu karena utang usahanya naik dari 115 menjadi 123.000, hasilnya naiknya 8.000, maka hasilnya 684.000. Kemudian kas yang dibayarkan untuk gaji yaitu 252.100 ditambah 24.750, hasilnya 276.850. Lalu ada pembayaran lain-lain 8.150 ditambah 2.000, hasilnya 10.150. Lalu ada pembayaran bunga 73.000 dan pembayaran pajak penghasilan 43.000, hasilnya 1.087.000. Maka dikurangi oleh 1.238.250, hasilnya 151.250. Selanjutnya ada cash flow from investing aktivitas, yaitu 28.000. Kemudian ada cash received from ordinary share issue dari saham biasa 20.000. Lalu ada untuk dividen 105.000 dan untuk retire bond payable ada 30.000. Maka hasilnya 115.000. Ini bisa dari 28.250 dikurangi 20.000, hasilnya 8.250. Nah, kas pada Juni tahun 2009 itu ada 20.000, maka kas pada Mei 31, 2010 ada 28.250. Selanjutnya untuk perhitungan metode langsung, ini yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan yaitu 1.255.250, kemudian dikurangi kenaikan piutang 17.000, maka hasilnya langsung 1.238.250. Lalu pembayaran kas kepada pemasok, ada harga pokok penjualan 722.000, kemudian dikurangi penurunan persediaan 30.000 dan ditambah kenaikan utang usaha 8.000, hasilnya 684.000. Lalu pada pembayaran kas kepada karyawan ada beban gaji 252.100 dikurangi penurunan utang gaji 24.750. Ini karena utang gaji berkurang, kas yang dibayarkan itu meningkat. Maka pembayaran kasnya ada 252.100 dikurangi 24.750, hasilnya 276.850. Selanjutnya ada pembayaran kas untuk beban lainnya, yaitu 8.150 ditambah kenaikan biaya dibayar di muka yaitu 2.000, hasilnya 10.150. Lalu ada pembayaran kas untuk beban bunga. Di sini beban bunganya adalah 75.000 dikurangi kenaikan utang bunga 2.000, maka hasilnya 73.000. Dan terakhir ada pembayaran pajak penghasilan, yaitu beban pajak penghasilannya 43.000. Oke, yang C adalah perhitungan metode tidak langsung pada Chapman Company atau indirect method. Di sini ada laba bersih yang pertama diambil langsung dari laporan laba rugi yaitu 130.000. Lalu ada penyesuaian non-kas, ada penyusutan 25.000. Lalu ada perubahan aset dan kewajiban lancar, itu ada penurunan persediaan 30.000. Ini jika persediaan turun maka kas itu akan bertambah. Selanjutnya ada kenaikan utang usaha 8.000, utang naik juga menambah kas. Lalu kenaikan utang bunga 2.000, utang naik juga menambah kas. Lalu kenaikan piutang 17.000, ini akan mengurangi kas. Lalu ada kenaikan biaya dibayar di muka 2.000, jika aset naik maka kasnya itu akan berkurang.
Lalu ada penurunan utang haji 24.750. Nah, jika utang turun, maka kasnya itu juga berkurang karena membayar. Lalu total penyesuaiannya di sini ada 25.000 ditambah 30.000 ditambah 8.000 ditambah 2.000 dikurangi 17.000 dikurangi 2.000 dikurangi 24.750, maka hasilnya 21.250. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi itu laba bersih ditambah dengan penyesuaian yang tadi, yaitu 130.000 dikurangi oleh 21.250, hasilnya 151.250. Arus kas metode tidak langsung. Jadi arus kas dengan metode tidak langsung adalah salah satu cara menyusun laporan arus kas khususnya pada bagian arus kas dari aktivitas operasi. Dalam metode ini, arus kas operasi dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dari laporan laba rugi menggunakan perubahan akun-akun non-kas dan non-kas operasional yang tercatat dalam neraca. Yang pertama, langkah-langkah arus kas metode tidak langsung, yaitu yang pertama mulai dari laba bersih. Laba bersih diambil dari laporan laba rugi sebagai dasar awal. Yang kedua, tambahkan atau kurangi komponen non-kas. Tambahkan kembali beban non-kas seperti penyusutan atau amortisasi, karena ini bukan pengeluaran kas nyata. Kurangi keuntungan atau tambahkan kerugian dari penjualan aset tetap, karena ini bukan bagian dari operasi utama perusahaan. Yang ketiga, sesuaikan perubahan aset dan kewajiban lancar. Aset lancar atau selain kas, jika piutang usaha meningkat, kurangi arus kas karena itu berarti ada penjualan yang belum dibayar. Selanjutnya, kelebihan metode tidak langsung lebih mudah digunakan karena data berasal langsung dari laporan laba rugi dan neraca, lalu memberikan hubungan yang jelas antara laba bersih dan arus kas operasi. Jadi metode ini sering digunakan karena memberikan wawasan tentang bagaimana laba akuntansi non-kas diubah menjadi arus kas nyata. Contoh metode tidak langsung yaitu PT Jaya Maju per 31 Desember 2024. Jadi laba bersihnya 100 juta, penyusutan amortisasinya 20 juta, kerugian penjualan aset tetap 5 juta, piutang usaha 10 juta pada kredit, persediaan 15 juta pada kredit, utang usaha 12 juta, beban yang masih harus dibayar 8 juta. Jadi arus kas total penyesuaiannya yaitu 145 juta dan 25 juta. Jadi arus kas bersih operasinya 120 juta. Kemudian penjelasannya yaitu yang pertama laba bersih 100 juta, data awal diambil dari laporan laba rugi. Lalu yang kedua penyesuaian non-kas dan non-operasional. Penyusutan sebesar 20 juta adalah beban non-kas sehingga ditambahkan kembali. Kerugian penjualan aset tetap sebesar 5 juta ditambahkan karena itu bukan arus kas operasional. Yang ketiga perubahan hasil dan kewajiban lancar. Peningkatan piutang usaha 10 juta mengurangi arus kas karena itu berarti ada penjualan kredit yang belum diterima. Peningkatan persediaan 15 juta mengurangi arus kas karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli persediaan. Lalu selanjutnya peningkatan utang usaha 12 juta menambah arus kas karena perusahaan belum membayar pemasok. Yang terakhir peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar 8 juta menambah arus kas karena beban tersebut belum dibayar. Jadi total arus kas dari aktivitas operasi sebesar 120 juta menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas operasional yang sehat selama periode tersebut. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang arus kas metode langsung dan tidak langsung beserta contohnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar dari arus kas metode langsung dan tidak langsung. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendekatan. Pada metode langsung, pendekatannya ini didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas aktual dari perusahaan selama periode tertentu. Data diambil langsung dari catatan transaksi kas. Sedangkan pada metode tidak langsung, pendekatannya ini menggunakan laba bersih sebagai titik awal, lalu menyesuaikannya dengan perubahan non-kas seperti depresiasi dan amortisasi, dan perubahan akun-akun posisi keuangan seperti piutang dan utang usaha. Saya pada aspek kedua, yaitu data yang ditampilkan pada metode langsung. Di sini menyajikan rincian penerimaan kas, misalnya dari penjualan atau kas dari pelanggan, dan pengeluaran kas seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, atau bunga pinjaman. Sedangkan pada metode tidak langsung, di sini menampilkan hasil dari penyesuaian terhadap laba bersih dengan memperhitungkan perubahan non-kas seperti penyusutan dan perubahan akun posisi keuangan lainnya seperti kenaikan atau penurunan piutang, persediaan, dan utang usaha.
Untuk aspek yang ketiga tentang kemudahan pemahaman, pada metode langsung, di sini lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena menunjukkan informasi detail tentang sumber penerimaan kas dan tujuan penggunaan kas secara langsung. Sedangkan pada metode tidak langsung, di sini membantu pengguna laporan keuangan memahami hubungan antara laba bersih yang dicatat dalam laporan laba rugi dengan kas bersih dari aktivitas operasi meskipun prosesnya lebih abstrak. Nah, untuk aspek yang keempat, yaitu tentang tingkat kerumitan, pada metode langsung, di sini lebih sulit disusun karena memerlukan rincian transaksi kas secara lengkap dan rinci. Nah, prosesnya ini membutuhkan sistem pencatatan kas yang lebih terstruktur. Lalu, pada metode tidak langsung, di sini lebih mudah disusun karena hanya memerlukan data dari laporan keuangan yang sudah ada, yaitu dari laporan laba rugi dan neraca tanpa perlu melacak setiap transaksi kas secara langsung. Nah, kesimpulannya adalah metode langsung memberikan transparansi lebih tinggi tetapi membutuhkan usaha lebih besar dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Sedangkan metode tidak langsung ini lebih praktis dan lebih sering digunakan meskipun kurang detail dalam menyajikan informasi spesifik tentang arus kas. Perusahaan sering memilih metode tidak langsung karena lebih efisien, tetapi metode langsung memberikan manfaat tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menganalisis arus kas yang lebih jelas.